Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Utang lunas. Kalau nggak lunas utang, mudah-mudahan yang ngutangin lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu hadirin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Tidaklah pulang kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tidaklah pulang kita dari tempat ini melainkan Allah kabulkan hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mati beriman kepada Allah dan bisa mengucap dua kalimat syahadah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semua atas izin Allah, Bu. Taufik hidayah Allah berikan kepada ibu sehingga kawa hadir ke tempat ini. Karena kalau Allah kada berikan nikmat taufik dan hidayah, Bu, kada bakalan pian sampai ke sini. Tapi karena Allah sayang dengan pian, Allah tuh menjadikan kita yang hadir ini, Allah tuh pilihan saja, Bu. Bukan semua orang dikasih. Kadang-kadang ada dari teman kita kesibukan tidak ada, badan sehat, tapi Allah nggak beri hidayah dalam hati, nggak bakalan nyampe ke sini. Nah, di sini kita bersyukur kepada Allah, berarti kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu. Ini kira-kira kalau ulun bapandir bahasa Banjar paham lah, Bu. Oh iya leh. Ulun tadi anak bahasa Indonesia. Sekalinya bahasa Kalua. Orang Banjar, tapi buai ulun orang banyak madahkan ulun diam di Banjar. Dahal ulun diam di Pangkalan Bun. 10 jam ulun ke sini biar. Bahasanya bahasa Banjar ulun. Pekayan, mungkin ada keturunan Kalua. Jadi senang benar mun pian paham bahasa Banjar nih, alhamdulillah. Itu baik. Orang Jawa mungkin sudah lawas di sini ngerti. Ya kalau alhamdulillah. Enggih, Bu. Masya Allah, terima kasih. Kalau ada yang dikeluarkan, Bu, keluarkan lagi. Belum memperkenalkan. Oh, Masya Allah. Suruh Ibu nih memperkenalkan diri. Memang ulun perdana loh di sini, Bu. Cuma sudah beberapa hari tadi ngisi di masjid-masjid. Malam ini lagi di Masjid At-Thalibin. Enggak jauh dari sini kayaknya ya, Bu ya. Masya Allah. Jadi ngaran ulun Ahmad Rohadi As-Sulungi. As-Sulungi itu nama kampung ulun, Bu.
artinya kampungnya kampung sulung, lain anak sulung lah. Ini kayak itu orang Bahari, nama tuh di ujungnya buai supaya memperkenalkan kampung kelahiran. Misalnya orang Pelangka nih, ujungnya namanya Al Pelangkai. Orang Banjar berarti Al Banjari. Mon amuntai jangan. Nah, Al Muntai ya sih. Alhamdulillah buai ulun ni bini seikong hanyar. Hande kan nambah cuma takutan. Anak 3. Alhamdulillah. Paling tua anak kelas 5 SD. Alhamdulillah. Alhamdulillah buai. Umur parak sudah 40. Masya Allah. Alhamdulillah. Mengkawan ulun tuh buai bujang. Jadi mau ada anak bujang kada apa-apa anak batawar man ulun mah urusakan eta. Kulir ustaz teh mencari jodoh, mencari menantu ustaz ya. Kenapa? Gaji 700.000 sampai ke mana? Wijar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebelum ulun melanjutkan ceramah tentang Isra dan Mi'raj buai, terlebih dahulu ulun mengajak ayo kita luruskan niat hadir di sini hanya karena Allah. Karena kalau kita hadir karena Allah, pahala akan dapat, makanan pun. Tapi kalau hadir ke sini mau unting nasi kotak nih toh. Nasi kotaknya dapat, pahalanya kah? Kada dapat. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, yang lain dapat, pahala pun dapat. Jadi apa aja kalau kita hadir ke majelis, niatkan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa aja orang nih kalau kada ikhlas sakit hati, pian tuh jadi bini. Kalau kada ikhlas sakit hati dengan laki, pian nih abahnya aja. Aku tuh uyuh begawi, malam aja subuh sudah bangun, aku aja bata tapas, ya bemasak, basuh piring, bemamai aja tiap hari itu. Kada ikhlas pang. Coba mun ikhlas, tahu kelebihannya kita merawat laki, pahalanya kayak apa. Kada mau lagi bemamai. Apalagi laki banyak berduit, meginnya kada bemamai. Jadi kita harus tahu, pian menapaskan baju laki itu tahulah pahalanya bu. Sebanyak apa daki yang ada di baju laki jatuh dari pakaian pian cuci, sebanyak itu pula dosa-dosa pian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pian mengulahkan banyu pakai laki, segelas air teh ini bu, tahu? Segelas air teh, laki hanya bangun sudah siap di atas meja, pian ulahkan dengan hati ikhlas karena Allah, muha kada merangut, muntung kada bemamai, kak bangun kak, bang bangun, tu teh di atas meja, tu wadai sudah siap, hatinya bagus ridho. Tahu apa kelebihan yang diberikan Allah? Satu gelas air teh bisa memadamkan api neraka jahanam. Apa hanya segelas saja? Apalagi pian ulahkan sedrum. Cuma dengan hati yang ridho, ikhlas. Amun mau ulah, woi pengoler bangun, kuring dia taruh setiap subuh. Nyasal aku laki dapat laki kayak ikam nih. Tuh banyu, pajuh sana makan. Itu pian bukan memadamkan api neraka, malah menyarakkan api neraka. Ikhlas kita. Lalu kita kada sakit hati, kita nih aman kita ikhlas tuh buai, tenang, bahagia, damai hati, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ulun hadir ke Pelangka diundang, amun ulun kada ikhlas, sakit hati buai. Misalnya tujuan ulun hanya amplopnya aja, hiipang amun sesuai kenyataan. Pas kada sesuai harapan, amplopnya aja ganal. Sekali isinya halus. Siapa yang kada sakit hati amun kada ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, hadir di sini semata-mata mengabulkan hajat saudara yang muslim. Janji Allah, janji Rasulullah, siapa yang mengabulkan hajat saudaranya yang muslim, Allah kabulkan hajatnya dunia wal akhirah. Itu nyaman kita ikhlas nih.
Bis asar nih biasanya Bu di sini ceramah sampai maghrib kah? Sampai maghrib. Wani piro. Aku bahasa Jawa sedikit. Sallallahu Nabi Muhammad. Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita Muhammad itu sudah dikisahkan banyak. Mungkin ibu sudah paham tahu bahwa Nabi sebelum diberangkatkan itu dibedah dadanya. Setelah dibersihkan hatinya, diisi dengan ilmu, hikmah, yakin, Islam. Ini pelajaran sebenarnya Bu Ai. Kita hidup dalam dunia nih Bu, harus ada ilmu agama. Sekurang-kurangnya kita paham fikih, sekurang-kurangnya kita bisa baca Al-Quran. Karena amun kita di dalam dunia tanpa ada ilmu agama, ngalih hidup, seakan-akan hidup di tengah kegelapan tanpa lampu yang menerangi. Kita kada tahu mana yang halal, kita kada tahu mana yang haram, langgar terus sehingga kita masuk ke dalam lembah kesesatan yang dinantikan oleh neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu harus ada. Kalau ada pengajian hadir, kalau ada acara Isra Mi'raj hadir. Bujur kada Bu? Ada orang belajar fikih hadir, enggak paham hukum nanya. Nanya sama siapa? Nanya yang ahlinya, nanya yang paham, nanya ke ustaz. Harus pakai ilmu. Jangankan apa Bu, apa saja kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Mau dunia harus ada ilmunya. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Mau akhirat harus ada ilmunya. Mau dunia dan akhirat juga harus ada ilmunya. Orang dagang kalau tidak punya ilmu emang bisa sukses. Yang punya ilmu belum tentu sukses, apalagi yang bebungulan. Maginnya kada paham, mangsul duit orang salah misalnya. Jadi semua harus pakai ilmu. Orang hanya kawin, kada suah belajar mau ulah wadai. Jam menantu, jam mentuha, loh ulahkan aku agar-agar. Bingung si Allah. Bah, kayak apa aja Allah maulah agar-agar. Bahari kedida gogal segala YouTube. Ini nyaman. Ujar Allah seingat aku je bahari mamaku je maulah agar-agar. Ini nyaman aja. Ambil banyu masukkan agar-agar, tuangi santan. Masakinya biar di atang. 2 jam memasaki. Bingung Allah. Kenapa aja Allah kada masak-masak? Tambahinya pulang banyu. Tambah pulang 2 jam. Kada masak juga. Malah banyunya hendak karing. Maja Allah ini kayak apa aja. Amun wadai lain kan masak. Ini agar-agar kada mau masak. Mau Allah buangnya agar-agar itu ke tanah. Pas sejam dilihatinya masak. Ja Allah berarti mau ulah wadai agar-agar buang ke tanah dulu hanya masak. Bungol. Orang didinginkan dulu hanya mau masak. Itu buat pelajaran. Orang apabila kada berilmu, kada dapat apa-apa, pian kada tahu apa-apa, maka supan kadang-kadang di dalam dunia nih buai. Supan kadang. Mung kada berilmu. Orang lah kada berilmu, cara sembahyang dia kada sama. Orang belajar fikih, kayak apa takbirnya, kayak apa rukun sembahyang, kayak apa pembatal sembahyang. Han. Kayak kisah orang berdua beilang wadah orang apa kasubuhan guring wadah orang tuh penyembahyang jar orang rumah ekam dia antara dua nih disubuh kena imam bingung bungol berdua nih ya seikong kau aja jadi imam dia yang seikong aku seumuran gak suah jadi imam jar yang seikong kau aja jar yang seikong aku aja bisa aja surah handap aku yang kada bisa konot aku yang kada bisa ujar yang seikong aku aja bisa aja konot tapi aku surah yang kada bisa berunding yang berdua nih semalaman kada guring ujar yang kada bisa baca surah kau aja jadi imam aku yang melajari kau konot padahal bungol juga ujar yang kada bisa konot bapak aja konotnya
pilih kau aja, hendak kunut panjang kah, hendak kunut handap kah? Ujar yang kada bisa teh, mengkau aja kunut handap namun kunut handap nyaman jar, bapak aja, nah dengarkan jar, diamnya kunut aja. Hah? Ya kayak itu aja. Di si bungol nih. Amun yang panjang bang, yang panjang aja. Yang panjang kunut. Nah ini bu, apabila orang bungol nih ketahuan, makanya orang kada beilmu apabila sembahyang lah, apabila sembahyang kada diterima. Al amalu bila ilmin mardud. Orang apabila beramal tanpa ada ilmu kada diterima. Kayak apa Allah Ta'ala hendak menerima? Wudunya aja kada beres, sembahyang dia kada paham pembatal sembahyang. Nah ini, jadi kita jangan sampai dalam dunia ini kada beilmu. Kita anak kita jangan sampai buta tentang ilmu. Harus bisa baca Al-Quran. Sakurang-kurangnya anak bisa baca Quran. Karena mun kita hendak mati kena, siapa lagi yang kita harapkan mun kada anak kita dalam kubur? Mun kada anak yang menadahkan dua tangan mendoakan, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amun kada anak yang berilmu, siapa membacakan? Ini anak jangan baca doa alif bungkuk aja kada tahu. Seorang lagi anak halus kada mau melajari, anak dari lagi halus kada suah dilajari agama, anak sembahyang kada suah disuruh, anak manja. Kadang-kadang kita ni menyayangi anak salah, kadang-kadang kita ni apa yang hendak anak ini mau tukarkan, hendak ini berikan, tapi kita lupa dengan masalah pendidikan agamanya. Maka dari itu jangan sampai kita buta tentang ilmu agama, jangan sampai Bu. Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masalah fikih. Nih pian ibu-ibu, hati-hati. Fikih itu Bu gawian hari-hari. Fikih terus tuh. Wudu ilmu apa tuh? Fikih. Sembahyang fikih. Istinja fikih. Harus tahu bagaimana syarat istinja, bagaimana ini rukun wudu, bagaimana wudu yang benar, harus paham dan mengerti. Belum lagi niat mandi junub. Banyak anak-anak kita yang lebih niatnya, hati-hati. Banyak anak kita perempuan sudah SMP, sudah balik, sudah haid, dia kada ngerti, dia kada paham bagaimana mandi hadas, dia tidak ngerti. Siapa yang pertama kali nanti dituntut oleh Allah? Orang tuanya. Kalau kita tidak ngajarin, siapa nanti yang akan dituntut? Orang tuanya. Bahaya. Makanya anak tidak sedikit Bu membawa kita ke surga, namun tidak sedikit pula anak bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Ajarin tuh anak. Ada bahari je kisah guru kami, cucu 5 sudah niat mandi junub ya kada bisa. Ayo, ya Pak. Nauzubillah. Dia dua je guru bahari kisah orang hanya kawin, lakiannya bungol, biniannya bungol. Ya kalau kawin pas anak malam pertama ya bini hehehe, jangan dulu ajari ulun niat mandi junub. Namun biar kada melajari kada kubari biar sampai berapa hari. Nah aja laki si bungol minikam kepala nyapa aja laki kulajari gini sini deng ya. Punya orang babungulan ini bisa mengarang-arang. Ini jadinya ngaran kau tadi seadeh kalau deng mama tuh siapa? Salamah. Abah siapa? Usman. Oh kayak ini dingin. Nawaitu sa'ada wasalama Usman lillahi ta'ala. Jabinin apa? Mama abah 4. Jenang laki kita namanya ini niat mandi junub jamak dengan. Jadi abah mama tuh kita umpatkan juga. Kaji doa haul juga pang haul jama. Niat mandi junub ada juga yang jama dengan. Ada aja bini. Ini salah aja bini. Aku kada suah mendengar kayak ini aja bini. Kada mau aku. Oh no. Datang mintuha bakalahi. Jamin tuh habini kenapa dikelahikan nak supannya dengerin orang tuh jalaki ulun nih menantu pian nih bungol melajari niat mandi junub habis ngaran abah ngaran pian disambati najar mantuha
dengarkan ampun mama. Mama nih tuha, cucu udah 5. Nih ampun mama yang bujur. Kau nih dia mengarang-arang juga dia nyambet menantunya. Membaca si mama nih, mentuha nih. Ngenengan bujur bungol juga. Apa mah aja menantu bacaannya? Nih dengarkan ampun mama. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Uja menantu mun kada salah main tu doa iftitah. Bakalahi dan menantu betangkar datang kepala keluarga nang abah. Napa mamu menghulukan anak bakalahi? Malu kita sebagai orang tua. Apa permasalahannya? Tuh menantumu dan anakmu minta pelajari mandi junub, pelajari padahkannya salah. Oh, yang kamu pelajari itu apa? Ya laki. Allahu akbar kabira tuh pak. Oh ya. Dasar salah. Nih umpati ampun abah yang bujur. Napa janang bini pun kutung ini janang abah wajah tu wajah iya. Wah jabine tu sambungan ampun kok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah itu buai ilmu penting dalam rumah tangga nih penting. Seikung dia isi kita keluarga yang beilmu nyaman buai. Makanya amun kada anak alim cucu barang alim, cucu kada alim menantu barang alim, cari menantu ustaz, tawarkan anak tuh guru. Cuma mun menawarkan anak tuh buai jangan larang jujuran. Minik kepala ustad kayak apa? Melarang jujur, larang bener jujuran. Kasihan para ustad murah-murah aja. Kada menjanjikan kebahagiaan juga buai jalan apa jujuran larang tuh. Kada sedikit orang gara-gara jujuran larang lakiannya sampai minjam duit ke bank. Belum lunas lagi besi pisahan ada orangnya. Sapa bayari gengsi hendak bakawinan berami-rami apa kali minjam di bank maka 5 tahun jangkanya pas 2 tahun berpisah. Allah cuma lah kada kawan dimungkiri wajah ini boleh. Orang tua kadang-kadang men orang berdatang yang pertama ditakuni pasti gawian. Kerja apa? Gajimu berapa? Itu yang ditakuni. Mun orang bahari, mun kita berdatang, apa yang pertama ditakuni? Bisa sembahyang mereka? Bisa mengaji mereka? Mereka bisa sembahyang, bisa mengaji, bisa pikir ku lepas anakku. Mereka kan bisa mengaji, kan bisa bimbing anakku, kada usah boleh kerja. Tuh orang bahari. Oh ya ini, napa ada? Napa aja gawian memborong aja orang. Ayo ya esok kawin kita aja. Dengar pemborong. Orang Banjar nyambat pemborong tuh pemburu. Pas kawin malam pertama esoknya ngeloyor lakiannya berjalan bawa senapang angin. Jaman tuh kemana? Pemborong. Rupanya lain pemborong, pemburung. Nah, jadi ilmu alangkah bahagianya kita dalam rumah tangga itulah beisi laki yang berilmu sekurang-kurangnya bisa jadi imam. Laki jadi imam, ibu jadi makmum. Laki berdoa, ibu yang ngaminkan. Habis maghrib ibu cium tuh tangan laki, minta maaf, minta halal, minta ridho. Minta maaf, bangai ulun ini dasar ke ini pahang pamamayan. Habis mencium pulang mamainya pulang. Maghrib esok pulang kena becium pulang. Esok mamainya pulang. Tapi setidaknya habis bermaafan, minta halal, minta ridho, dosa kita kadidak dengan laki. Apalagi ngaran laki Hamdi, ngaran bini Hamidah. Weh, romantisnya sembahyang. Pas lagi iktidal, sami Allahu liman hamidah. Aja Hamidah. Ya Hamidah menjawab Rabbana lakal hamdi aja. Orang hamdunya Hamdi. Kenapa maka Hamdi aja laki? Biar romantis ya.
Bu, nyamannya orang sembahyang dua laki bini leh. Laki pulang suara bagus, nyaman didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Oma ay nyamannya, kadang menyesal aja bini aku dapat laki kayak ini. Sudah dapat laki bungo, baca kuliah 2 jam kada rokok-rokok. Tabalik-balik, tabulik-bulik. Kuliah tuh nggak ada tapi hafal tebuli-buli. Abud. Wala na'budu ma batum wala antum abiduna ma a'bud. Jabini 5 kali udah abudnya gini. Wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud. Akai-akai jabini. Maka bini asam murata pulang. Asana ko pangkong dia orang Tuhan ini. Sembahyang subuh sampai tarang hari kada dapat lagi lakumnya gitu. Cucu di luar menagur hanya ingat lakum kan nyam kai ai jana cucu hanya ingat lakum dinukum waliyadin. Itu gara-gara bunga. Mudah-mudahan Allah buka hati kita agar supaya kita bisa menuntut ilmu. Anak kita mudah-mudahan menjadi ahli ilmu. Keturunan kita mudah-mudahan bisa ada menjadi orang yang alim. Nah, diisi dengan ilmu. Habis itu apa pula hati Nabi diisi dengan sifat hilim. Tahu hilim lah Bu? Lain helem. Helem itu yang kecungkungan tuh. Nah, hilim itu sifat sabar yang luar biasa. Tidak ada batasnya, biar sabarnya luar biasa. Makanya kalau Nabi Bu disakiti, kalau menyangkut tentang pribadi dan diri Nabi kada sarik. Nabi bisa sarik kalau agama dihina. Tapi kalau tentang diri Nabi kada pernah sakit hati Bu. Kan sudah sering kita dengar Nabi kita Muhammad pakai apa? Lewat sembahyang ke masjid, ada rumah orang Yahudi bertingkat. Setiap Nabi lewat diludahi boy. Setelah diludahi, senyum Nabi ngelihat ke atas. Lewat pulang Nabi. Habis itu hari kedua diludahi pulang. Hari ketiga diludahi pulang. Bayangkan amun itu terjadi dengan kita. Angkada perang panjang rumah kada mungkin deh toh. Pas yang hari keempat, kada lagi yang merudahi. Dicari Nabi dengan tetangga sekitar. Nabi, mana langgananku tuh Nabi? Langgananku yang merudahi aku mana? Garing ya Rasulullah. Mana rumahnya? Garing, cari Nabi rumahnya. Hendak dijanguk. Coba kalau kita, oh menyaloh, kenapa aja menyaloh? Tahu ke kau aja. Umumnya inor yang menyambeti kau hari itu stroke. Alhamdulillah. Kada langsung mati aja. Nabi, mana rumahnya aja Nabi? Dijanguk, datang ke situ. Apa? Didoakan Nabi supaya lekas sembuh. Ini akhlak. Kita kayak itu juga guru aja menjenguk kayak juga orang garing. Tapi kada mendoakan, tu kada beradab. Nah, tu kada berilmu juga. Menjenguk orang garing kalangkangan tatawa. Orang kesakitan, inya tetawaan. Masihlah cuma tetawa. Ada juga kadang bapandir segik apa kau aja. Anu parutku ni sakit aja. Oma aja. Kawan kau hari itu kayak ini yang penyakitnya aja. 2 hari mati aja. Nah, orang ini kada beradab weh. Adab orang menjenguk orang garing. Walaupun inya tuh kita lihat sudah sakit, tetap kita beri motivasi. Pian sabar aja. Banyak aja orang kayak ini semalam ampih. Jadinya motivasi. Ini sudah mengutani orang, menjenguk orang kada babawaan. Orang banyu barang dibawa. Ini kada membawa jari 10 aja. Sampai ke situ wadai orang pulang dibantes. Bah, buat sadong gagawian. Ya kalau itu boy luar biasanya. Nabi dicari, didoakan. Lalu orang yang sakit tadi napa terharu dengan Nabi? Ya Muhammad, saksikan saat ini juga aku ingin beriman. Langsung mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena akhlak Nabi. Sabar Nabi itu biar sembahyang sampai ditaruh orang kontoran ontak di pundak Nabi, nggak marah Nabi, kada sarik Nabi.
Nah, pelajaran yang harus kita ambil apa? Tanamkan buai sifat sabar kita. Sabar. Dengan anak, menghadapi anak, sabar kita menghadapi anak. Jangan mengeluarkan kata-kata kada baik. Pian nih buai, seorang ibu apabila mengeluarkan kata yang kada baik, kada bagus, maka lakas diijabah, dikabulkan oleh Allah. Anak kada pintar, jangan disambat bungo. Biar kita sakit hati sambil melajari, kita kutis inya sumpahi yang baik. Pintar ikam ninakai padahal bungo. Aduh mun kita sambat dasar babungolan ikam ninakai. 3 kali aja pian nyambat kayak itu. Dasar bungol anak. Mun anak bungol siapa yang uyuh? Kita juai. Jadi dengan anak jangan sampai kita mengeluarkan kata yang kada bagus, terutama pian boy. Jangan sampai. Apalagi membanding-bandingkan anak. Kada boleh. Nih karena kayak ini nah yang halus kira kasihannya kalau tahu di apa dibanding-bandingkan. Ikam nih jar pengulir sudah bebungulan tuh anak orang sebelah tuh pintarnya rajinnya, kada boleh. Anak kita tuh untung kada pendendam. Andai kata inya pendendam membalas, bandingkannya juga pian dengan umat tetangga kayak apa? Kau nih ja anak ja kada pintar ja kulir. Sama aja tuh mama orang sebelah tuh kada suah bemamai mai. Amun pian nih ja tuh anak orang sebelah tuh mai ja asal bangun mata makan nasi. Ada ulun nih makan mamai. Untung anak kita kada kayak itu. Berdiam aja inya di mamai. Jadi boy jangan. Sabar. Karena hidup dalam dunia ini harus banyak kita sabar. Apalagi hidup dalam dunia ini semua orang ada masalah. Bujur kada bu? Semua orang ada masalah. Pian ada masalah, ulun ada masalah. Semua orang. Tidak ada orang dalam dunia ini tidak ada masalah. Cuma masalahnya berbeda-beda. Ada diuji masalah anak, ada diuji masalah laki, ada juga laki diuji dengan masalah bini, ada juga bini pamamayan berdiam laki kasihan masalah lah masalah. Tapi ingat boy, masalah itu tidak jadi apa-apa kalau kita pandai menyikapi masalah. Ada juga masalah dengan tetangga ulun gurwe. Tetangga ni marangut dia dengan ulun, kereda angin, kereda hujan, muha masam, muha rakai kayak kerupuk di kaca. Padahal ulun kereda salah. Rupanya gara-gara nukar kipas angin aja. Bujur kada, Pak? Nyata tangga wayah ini boy, banyak yang kadang-kadang orang nukar kipas angin, inya yang kepanasan. Orang nukar kulkas, inya yang kedinginan. Orang nukar mobil, ya mati kada ketahuan. Dengki wan orang. Jadi sabar aja kita nih. Nabi sabar. Karena apa? Wabasyiris sabirin, habari habar kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Karena kita nih pasti diuji macam-macam, kekurangan harta, ketakutan. Diuji kita dengan bermacam-macam. Setiap kita nih semua dihantui dengan ketakutan. Takut gawian bangkrut, takut gawian kada laris, takut laki kita hilang, takut laki kawin pulang. Semua anak. Tapi kita kembalikan semua itu kepada Allah. Nabi sabar menghadapi masalah, sabar aja Nabi. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisi dengan semua itu, baru ditutup dada Nabi kita Muhammad, lalu Nabi kita Isra dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi kita disuruh menjadi imam. Kemudian mau dimi'rajkan, Nabi kita Muhammad disiapkan dengan 3 gelas air. Yang pertama air susu, yang kedua air putih, yang ketiga air arak. Apa ajar Jibril? Ya Muhammad, pilih antara 3. Pilih satu dari antara yang 3. Alhamdulillah boy, Nabi memilih susu. Memilih susu. Ujar kai susu itu dessert nyaman. Jangan diminum, dilihat gin nyaman. Jadi boy, jadi susu ini baik diminum Nabi. Sayang baik susu tadi kada dihabiskan, seperempat ditinggal. Sadaqta ya Muhammad ya Jibril, pas pilihanmu ya Muhammad.
Andai kata engkau memilih arak, maka nanti seluruh dunia umatmu akan mabuk semua. Sedangkan pian kada memilih arak aja, berapa banyak orang yang mabuk. Andai kata pian pilih air putih ya Muhammad, maka seluruh umat pian tenggelam dengan urusan dunia. Kada ada lagi orang mengadakan Isra Mi'raj deh. Begawi aja gawian. Sedangkan pian kada memilih aja, berapa banyak orang dibawa Isra Mi'raj ke hakun tulak. Ayo mak kecil kita kasih to Mbak Anuan, Mbak Isra Mi'raj. Apa juga kada ada hasil. Aku jam 1 tuh mengantuk. Yang seikung pulang, aku jam 1 tuh ada film yang kada kau aku tinggalkan. Apa itu ya? Indosiar. Film yang sudah hafalnya tuh masih jadi tonton. Tapi sayang ya Muhammad, engkau meminum susu tidak kau habiskan. Andai kata ya Jibril, susu tadi kau habiskan ya Muhammad, maka seluruh umat engkau tidak ada masuk ke neraka, semua masuk ke dalam surga. Tapi karena kau tinggal seperempat, maka seperempat inilah nanti umat engkau masuk ke dalam neraka menemani iblis laknatullahi alaih. Yang jadi pikiran kita, boy, apakah kita yang termasuk diminum oleh Nabi atau yang ditinggal Nabi? Kalau yang diminum Nabi, alhamdulillah masuk surga. Kalau yang ditinggal oleh Nabi, selamat, kita masuk ke dalam neraka. Tapi yakin ada aja tandanya. Ulun yakin orang yang diminum oleh Nabi kita Muhammad, insya Allah hatinya akan cenderung mencintai kepada Nabi Muhammad, sehingga dia nanti berkumpul dengan Nabi kita Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir karena kita cinta dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita termasuk yang diminum oleh Nabi kita Muhammad, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma ya Rabbal. Berangkat Nabi kita Muhammad pian menuju ke Sidratul Muntaha. Dilihat Nabi kita Muhammad di perjalanan macam-macam dia. Melihat satu kaum, yang mana satu kaum ini adalah perempuan, yang mana rambut-rambutnya itu pian digantung oleh malaikat daripada api neraka. Dan payudara-payudaranya itu pun digantung malaikat. Bingung Nabi kita Muhammad. Siapa itu Jibril ya Nabi? Umat pian ya Muhammad. Apa kesalahannya? Yang mana umat engkau itu ya Muhammad sewaktu dalam dunia tidak menjaga auratnya. Awak sudah tua, umur 60, masih aja memakai baju singlet, bulu ketiak panjang, selawar kena pakai selawar legging itu dari belakang pina iya pang. Sekali lihat ke muka arau takarucut sudah orangnya. Sesuaikan umur kita, umur parak bau tanah sudah, pakailah pakaian sesuai usia kita. Ini umur sudah tua masih jaba pirang. Ai na'udzubillah. Biasa guru aja, nenek gaul aja, nenek neraka. Sesadeng sedikit. Tuh, kita baca ramen, lihat rambut mun banyak putihnya. Oh Tuhan, sudah. Jangan maksakan diri. Ini kada mau kalah dan yang anom. Skincare ganti-ganti. Biar skincare yang harga 2-3 juta gitu, mun sudah takarucut, biar kita kancangkan dengan capit jamuran dong. Kada mau juga. Sudah tua Jadi kalau usia sudah tua itu saatnya sudah kita mendekatkan kepada diri kepada Allah. Kita kada tahu apabila kita dijemput itu. Aurat dijaga. Jangan lagi rambut ungkai. Yang anom sama aja juga. Leh, ini kada kita nih. Kadang bebinian ini mun lagi bujang takutan benar lakian baparak, ngapa aja baparak? Sudah baanakan la ilaha illallah. Menyusui anak muhara lawam. Aja. Talimbok susu. Ya tuan guru lalu sampai terpanjur ulin. Ya kai hilang di tikungan. Apa motor ya kayak ada melihat parit hadapan hilang kayaknya dan motor-motornya.
saya sadang sedikit. Ulun kadang suah juga ceramah, biniannya masih anom, duduk aja penulun, alimannya si anak aja, mereng kopiah ulun, kade bujuran, Allahumma jakung ini, sadang kelakuan, menyusui hadapan tuan guru, ulun kayak apa? Mau lah, ulun berceramah hadap sana kayak ini nah, paksa kayak ini nah. La ilaha illallah. Sasadeng sedikit. Nyusui anakmu, anak nyusu bejauh. Hah? Bejauh. Ini di hadapan Tuhan guru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadida harganya lagi susu. Makanya susu tuh pian turun terus setiap tahun. Ada suah naik kader. Jadi mungkin hendak disiksa, jaga yang tua-tua, nenek-nenek juga jaga. Ini kadang nenek-nenek betapi hingga dada, betapi di bawah pusat sini nah, menjamur betapa sana aja. Nih jadi cucu sesuatu nih. Jadi cucu jadi nenek siapa juga yang beliur, bukan masalah beliur kada beliur, aurat tahu ah. Nyata orang kada beliur, kada warasa sudah. Nyentumun menyusu keracunan. Sallallahu Nabi Muhammad. Taras kau, bah. Jam berapa? Nak jam 4, jam 5. Sampai susu tadilah. Jadi siapa orang membuka aurat karena di akhirat Nabi melihat disiksa digantung rambut tadi dari api, dari api neraka. Hati-hati. Siapa itu orang buka aurat? Terus yang susu digantung tadi izin Nabi, kenapa kesalahannya? Gara-gara menyusui anak orang tanpa si izin laki. Kada boleh. Biar anak orang tuh menangis. Kada boleh. Orang kampung tuh kadang-kadang bahari bebarang. Anak tetangga nangis, inya masih nyusui anaknya, susuinya anak orang. Tuh menyusui anak orang digantung, apalagi menyusui laki orang. Maginnya. Lalu berjalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang baik. Melihat pulang orang ilatnya ini ditatak, digunting dari gunting api neraka. Ya Nabi siapa? Ya Jibril. Man haula ya Jibril. Siapa mereka ini Jibril? Ini Jibril daripada umat pian juga ya Muhammad. Apa kesalahannya? Yang lidahnya ini Jibril suka berdusta. Berdusta. Sehari kada berdusta tuh garing. Pokoknya pengaramputnya tuh luar biasa. Kada masuk akal. Sama-sama merantau, si ikung ke Lampung, si ikung ke Banjar. Pas bulik ke kampung, asing-asing bahadu dusta. Ya yang dari Banjar kau semalam ke mana aja hilang? Ke Lampung ya. Kau pang ya yang di Lampung ke Banjar. Apa aja pengalamanmu di Lampung itu? Wah, ujar yang dari Lampung orang pendusta nih. Di Lampung itu aja ada sesuatu yang ikam kada suah melihat. Apa aja? Pisang aja. Pisang apa aja orang dari Banjar? Banyaknya pisang. Pisang di Lampung tuh tahu kau jaga ganalnya. Sebuting pisang tuh aja. Ganalnya nang kaya tower blong wadah banyu yang isi 5.000 liter. Koma ujar yang dari Banjar. Pisang apa? Buahnya aja kayak itu ganalnya. Kayak apa pohonnya? Yang dari Banjar kada mau kalah. Kau pang di Lampung dari mana aja ada apa yang kenanganmu di sana yang kada suah ditemukan? Ada aja. Napa aja? Di Banjar tuh jar ada jar kuali aja, kawah. Ganal banget aja. Kayak apa aja ganalnya? Kau tahu ke lapangan bola
tahu aja. Nah aja, kayak itu pangganalnya. Ya. Ada mau kalah. Ujar yang Lampung, bujur juak aja. Gasan apa jua aja. Kawah sing geganalen kayak lapangan bola. Ngento aja gasan menjarang pisangmu yang ganal lang kayak blok. Sama pada hungang berdua. Jadi jangan ketujuh badusta. Kampung dulu di kampung Jogor kami suah di jurang berdusta bepadah umroh. Habis orang sekampungan diundang. Acara apa aja orang? Aku hendak umrah aja. Padahal kan umrah kada. Tulaknya ke Jakarta. Berdiam bener di Jakarta itu. Pas bulik rame orang menjemput. Bebasuh juga betis no. Bahambur beres kuning. Duduk disiapkan orang juga. Apa aja habar Makkah tengah aja. Bagus saja Makkah itu aja. Panas kan di sana aja, panas aja. Ada orang metes. Ujarnya pina berdusta. Ini aja dites orang. Aja di para Ka'bah itu aja kau ada aja melihat batang buluh. Bingungnya nak menjawab. Padahal kan ada aja, kan ide aja. Ketahuan orang amja aku nih mengaramput nih ya. Dia punya. Jadi dites orang pulang. Amun aku semalam ya ada di situ aja pohon buluh di para Ka'bah tuh ya. Tapi masih halus ya. Tahu wayah ini aja. Ya wayah ini ganal sudah. Ketahuan orang berdusta. Mana ada pohon buluh di Ka'bah situ. Itu jangan berdusta. Yang kedua, lidah yang suka menggibah, menyambat-nyambati orang. Hati-hati. Apalagi ibu-ibu, jangan sampai ya. Kalau laki-laki bisa aja kadang menyambat orang, ada juga yang lantih. Tapi kalau bebinian dasar bawaan lahir sudah. Pandir tuh panjang. Sambil berkukutuan, sambil mancok. Kunyam montong sambil nyambet orang. Tahu kok jo kisah aja. Nah, kenapa aja sih kok? Tuh aja kawan kita tuh aja lakinya tuh aja kawin pulang aja. Mau urus laki orang, asik mau urus laki orang, harau laki seorang diurus orang. Jadi jangan nyambat orang. Gibah tuh apa Ustadz ya? Apabila kita nyambat dan orangnya tuh mendengar, inya sakit hati, gibah namanya. Walaupun bujur. Amun kada bujur, fitnah jadinya. Dan sedangkan dosa yang ganal itu tahulah pian gibah ini dosa yang paling besar melebihi daripada dosa zina. Dan dosa apabila orang berzina hubungan dengan Allah, nya tobat dengan Allah, Allah terima, dihapus dosanya. Gibah pian tobat dengan Allah, orang yang kita gibah kada ridha, kada kawa Allah taala mampuni dosanya. Kayak apa caranya? Harus wajib minta halal, minta ridha dengan orang yang pernah kita sambat pian. Maka dari itu jaga lidah ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya diri biar nambah menjaga lidah. Jangan lantih, jangan labih. Si lantih dan salabih ini dua baading. Menyata kumpul di majelis takalahi orang. Jangan sampai. Apalagi pian ada majelis taklim perkumpulan, jangan sampai ibu kita nih saling menyinggung, saling menyambat, memburukan sana, memburukan sini. Jangan. Jaga persatuan dan kesatuan orang berarisan, orang bermajelis supaya rukun, supaya damai. Jangan bersalawatan gara-gara mikrofon bakalahi. Pano kami datang mengadu si ikong guru ja ulun ampih ja majelis napa aja kok tuh ja si ano tuh mikrofon nak dibantasnya aja kada mau bergilir-gilir ja menyair bakal hai mikrofon apa uyuhnya mau kada hendak nukar sorang bawa mikrofon sorang bawa mic sorang. Dan kita tuh buat harus tahu diri. Kalau suara kali tapi bagus menyahut aja. Suara yang bagus suruh menyair. Suara kada bagus apalagi kada rasuk digandang. Magimnya minik kepala orang menggandang. Ada rasuk-rasuk. Gandang kohulunya kehilir. Lalu mahampas kawan dengan gandang. Tersinggung dan orang. Menyahut pahalanya sama aja.
biar pian dibuncut na. Ya Rabbi shalli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq sawat. Ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Pahala ajwa. Jangan sampai kita tuh majelis gara-gara sepele bakal lahi, gara-gara mikrofon bakal lahi. Oh my, supan kita. Dan mudahan perkumpulan majelis pian nih membawa berkah, pian rukun, yang lantih mudahan ampih, yang labih mudahan sadar. Nah, jangan sarek yang labih ketahuan orang, berarti pian labih. Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Terakhir, inti daripada Isra dan Mi'raj ini apa? Nabi menerima oleh-oleh dari Allah Ta'ala, menyuruh sembahyang yang asalnya 50 waktu dikurang menjadi pahala kada dikurang. Walaupun bilangannya dikurang tapi pahalanya tetap seperti mengerjakan sembahyang 50 waktu. Amun 50 waktu kada sawat begawi lagi boy. Ada sawat sembahyang terus. Hanyar ajen sembahyang, ajen pulang. Ada sawat berceramah. Bujuran men 50 waktu, kada sawat maulah anak. Bebaya lagi masuk kamar. Allahu Akbar. Sembahyang pulang. Kada sawat maulah anak lagi ajen terus. Jadi ya Allah. Jadi jangan dikurangi lagi sembahyang. Orang buat yang kada sembahyang sangsara hidup. Sesakit apapun kita sembahyang kita gawi nyaman aja insyaallah. Sembahyang, jangan sampai kada sembahyang. Karena di akhirat yang pertama ditakuni kada lain, pasti yang pertama sembahyang. Sembahyang diterima, amalan lain pasti diterima. Teruskan majlis, teruskan baca salawat, teruskan baca maulid, insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang hendak parak dengan Nabi, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamun orang baca maulid habsi buat jangan sampai bapandir supaya dapat berkah salawat. Kawan baca rawi kita menyimak. Ini kawan baca rawi di belakang hunyang bapandir. Mandirkan apa-apakah? Kurang dengarkan. Apalagi waktu asrakal. Ya Nabi salam alaika. Diam kita. Rasakan bahwa Nabi itu hadir. Berkah tuh. Ini ya Rasul salam alaika. Kepandiran kau aja nyapa habar aja. Asik bepandiran dari awal sampai habis bepandiran aja. Jangan husu-husu kita biar rasakan kehadiran Nabi. Kisah nenek tungkal itu jalan lain juga gitu. Makanya mana orang basrakal jangan tapi bebarang makan. Ini orang basrakal orang menyahutnya kunyam makan wadai. Apalagi men acara menakipan. Oh mau ibu-ibu anu kami lah tahuam di sini. Belum lagi gurunya berdiri habis sudah. Biasa ibu-ibu Columbus tahu kah ibu Columbus? Ibu-ibu tukang bungkus. Ya putus tali tas membawa buah orang. Sesadang sedikit. Habis menakipan orang menangis tuan rumah. Kenapa aja orang menangis? Aku tuh jamaah andak tadi dia yang meninggali barang seigi aja. Habis diangkutnya aja. Sesadang buat sedikit angkut orang. Waktu asrakal ini siup. Ujar yang lain, nah nenek melihat Nabi aja. Habis nenek itu diciumi ngambil berkah. Pas sadar nenek, kenapa mencium aku? Ujar nenek. Pian tadi tungkal nih melihat Nabi kalau ada aja nenek. Aku tadi orang asrakal sambil menginang sesugi tetaguk aku aja sudah. Kurang gawian asrakal manu sesugi. Hendak rasa hati melanjutkan doa karena waktu yang mungkin memisahkan kita, tetapi insya Allah pertemuan kita hari ini kada pertemuan terakhir. Mudah-mudahan kawa pulang berjumpa. Ibarat pantun, kalau ada sumur di ladang buai boleh menumpang mandi. Kalau ceramah ini kurang panjang, undang sekali lagi. Kayak apa aja mengundang pian nyaman
aja. Ulun mobil ada, tinggal telepon. Ustaz, datangi kami, inggih jalan. Langsung ngong kayak mobil. Cuma minyaknya pikirkan bang. Ada ujungnya. Intinya buai, mudah-mudahan hari ini mendapat keberkahan kita dari Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, kita beratan mudah-mudahan dimasukkan surga bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiqal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah hendak menonton jalan